Tapi jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi. Oke, kita sholat sudah tadi ya. Kita masuk ke kosakata sabar. Nah, sabar ini juga sama ya. Ada sabar material dan sabar mental. Namun sebagian umat muslim itu masih mendefinisikan sabar dengan cara yang salah. Misalnya ya, pasrah, diam, menerima keadaan, dan tidak melakukan tindakan apapun. Jadi kalau kita misalnya mendapatkan masalah, maka kita memahami kata sabar itu dengan seperti itu, kebanyakan. Kemudian membiarkan masalah tersebut berlalu dengan sendirinya. Seperti kata sebuah syair lagu, badai pasti berlalu. Ya mungkin ini adalah doktrin yang ditanamkan kepada kita itu sejak kecil. Bahkan orang-orang tua kita pun didoktrin seperti ini. Jadi cara mendidiknya juga sama. Didukung oleh para mubalik dan ustadz seperti itu. Padahal nanti di dalam Quran itu kalau kita baca surat Al-Anfal ayat 65, ya, nah ini ya ayat 65, ya, kita baca terjemahannya. Wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Nah, ini kan ada kata sabar di sini. Ya, jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, misalnya mereka dapat mengalahkan 200 orang. Nah, logikanya di mana jika kata sabar itu dimaknai diam saja, tapi bisa mengalahkan 200 orang musuh. Nah, ini dia. Kalau kita belajar ilmu semantik, ya, ini seperti ini, kita bisa memahami Quran dengan membaca seluruh ayat. Nah, jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sabar ini bukan berdiam diri, tapi melakukan tindakan-tindakan yang dapat menjadi solusi atas permasalahan dirinya. Nah, kata sabar yaitu berasal dari kata sobaro. Terdapat makna dasar yang berkaitan dengan menahan, bertahan, meneguhkan diri, dan mempertahankan. Nah, seperti ini. Nah, dengan demikian sabar itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa atau diam diri. Jadi sabar itu adalah kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi kesulitan, sambil tetap melakukan usaha-usaha objektif yang diperlukan untuk menghadapi kesulitan tersebut. Dengan kata lain, sabar itu bukan sekedar bertahan. Sabar adalah bertahan sambil berjuang. Nah, itu sesuai dengan Quran surat Al-Anfal ayat tadi ya, 45. Bagaimana perjuangan untuk mengalahkan 200 orang itu ya. Taktik apa yang dilakukannya? Ya, itulah yang disebut sabar. Nah, perjuangan tersebut itu kita dapat lihat dari dua sisi, yaitu sabar material dan sabar mental. Sabar material itu adalah kemampuan seseorang untuk tetap melakukan tindakan nyata atau usaha nyata dan ikhtiar nyata ketika menghadapi suatu permasalahan, misalnya seseorang kehilangan pekerjaan. Orang yang memahami sabar hanya sebagai pasrah berdiam diri, itu pasti akan mengatakan, ya sudahlah, mungkin ini takdir, saya harus sabar, nanti juga dapat pekerjaan lagi. Namun, orang tersebut itu tetap tidak mencari pekerjaan, tidak meningkatkan kemampuan atau skill, tidak bertanya kepada orang lain, ya, tidak mau belajar, dan tidak melakukan usaha apapun, tindakan apapun. Padahal itu bukan sabar namanya. Nah, sabar material itu seharusnya orang tersebut akan berkata, saya menerima bahwa saat ini saya kehilangan pekerjaan, tetapi saya tidak akan berhenti berusaha. Nah, ini disebut sabar. Lalu orang tersebut mulai membuat lamaran pekerjaan, mencari informasi. Kalau tidak ada lamaran pekerjaan, dia akan belajar untuk mengasah keterampilan baru atau skill, sehingga meningkatkan kemampuannya. Lalu dapat juga menghubungi teman, saudara, lalu dengan skillnya itu dia membuat peluang usaha dan dapat melakukan berbagai ikhtiar yang memungkinkan dia dapat bekerja. Jadi bertahan secara material itu berarti tetap bergerak meskipun keadaan sedang sulit. Nah, itu analogi dari sabar material. Sekarang kita akan masuk ke sabar mental. Sabar mental ini adalah kemampuan untuk mempertahankan ketenangan, keyakinan, dan orientasi yang benar ketika menghadapi tekanan, ketakutan, kegagalan, kehilangan, dan ketidakpastian. Nah, dari surat Al-Anfal tadi ya, ayat 65, bagaimana umat muslim yang jumlahnya sedikit dapat mengalahkan jumlah yang banyak hanya dengan kata sabar, itu bagaimana mereka menghadapi tekanan, ketakutan, kegagalan pada jumlahnya sedikit, nah mereka mampu untuk bersabar. Nah, itu disebut sabar mental. Jadi sabar materialnya mereka melakukan upaya-upaya untuk bagaimana untuk mengalahkan musuh. Nah, sabar mental mereka mampu menghadapi tekanan, ketakutan, dan kegagalan. Nah, untuk sekarang, karena seringkali masalah manusia itu bukan hanya masalah yang berada di luar dirinya, masalah tersebut juga dapat terjadi dalam dirinya.
Seseorang mungkin sudah berusaha mencari pekerjaan misalnya, tetapi berkali-kali mendapatkan penolakan. Jadi secara material, orang tersebut itu terus mengirimkan pelamaran, mengasah skill dan mengasah kemampuan, bertanya kepada teman dan saudara, tetapi belum juga mendapatkan hasil. Nah, ini kan secara mentalnya kena nih orang seperti ini. Nah, orang yang tidak sabar mental, dia akan mengatakan, saya tidak akan pernah berhasil. Saya memang tidak berguna. Percuma saja saya berusaha. Nah, kena mentalnya kan. Secara material, ya sabar sudah dilakukannya, tapi secara mental, sabar tidak dilakukan. Sama ini sama kan seperti sholat tadi. Jadi esensi sabarnya masih belum dapat. Jadi di dua-duanya dapat, harus material dapat, mental juga dapat. Sama seperti sholat, sholat material dapat, sholat mental dapat. Ini Islam itu dia bicara pasti di sisi fisik dan non fisik atau psikis. Nah, disinilah sabar mental itu diperlukan. Jadi sabar mental itu berarti dia tetap mempertahankan dirinya agar tidak runtuh karena berkali-kali mengalami kegagalan. Dia boleh kecewa, dia boleh menangis, dia boleh merasa sedih. Tetapi kesedihan itu tidak membuatnya berhenti mencari jalan. Jadi sabar bukan berarti tidak boleh sedih. Sabar berarti kesedihan tidak membuatnya kehilangan arah. Kita bisa menggunakan sebuah analogi sederhana ya. Bayangkan ya seseorang misalnya mendaki gunung. Di tengah perjalanan, jalannya itu karena terjal, hujan turun, becek, tubuhnya capek, yang pernah naik gunung ya, seperti itu. Nah, jika orang tidak sabar, maka dia akan kalah dan berhenti dan berkata, saya pasrah sajalah. Kalau memang saya sampai puncak, nanti juga sampai sendiri. Nah, ini yang disebut tidak sabar. Sabar itu berarti tetap melangkah. Ketika jalan terlalu berat, ia memperlambat langkahnya. Nulis, seperti itu. Ketika hujan turun, ia mencari tempat berteduh. Ketika kehabisan tenaga, ia istirahat dan mengisi tenaganya dengan makan dan minum. Ketika jalurnya tertutup, maka ia akan mencari jalur alternatif. Nah, itu sabar material. Nah, ketika tubuhnya lelah, maka pikirannya mulai berkata, berhenti sajalah, tidak mungkin sampai puncak, saya tidak sanggup. Nah, maka ia harus mempertahankan mentalnya. Ia mengingat kembali tujuan perjalanannya. Ia mengatur napas, ia menenangkan pikirannya, ia mengatakan kepada dirinya, saya belum sampai, tetapi bukan berarti saya tidak akan sampai. Nah, itulah yang disebut sabar mental. Jadi dalam perjalanan menuju tujuan, manusia itu membutuhkan keduanya. Kaki yang tetap melangkah dan mental yang tetap bertahan. Jadi kalau hanya memiliki sabar mental tetapi tidak melakukan usaha material, seseorang bisa menjadi pasrah. Namun sebaliknya, kalau hanya melakukan usaha material tetapi mentalnya mudah runtuh, seseorang bisa berhenti di tengah jalan. Oleh karena itu, sabar adalah perpaduan antara kemampuan bertahan secara mental dan kemampuan mempertahankan usaha secara nyata. Sehingga implikasi dari sholat material dan mental dan juga sabar material dan mental itu akan mendapatkan bantuan dari Allah berupa petunjuk-petunjuk atau solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 sampai 157. Dan ini ayat 153 surat Al-Baqarah ya. Kita baca terjemahnya aja. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. 54. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh ini bahasa Arabnya kital ya, berperang. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang berperang di jalan Allah telah mati. Sebenarnya mereka hidup tetapi kamu tidak menyadarinya. Jadi memorinya nih yang hidup nih ya. Bukan berarti seperti zombie. Semangatnya dan juga ilmu pengetahuan. Ya, seperti saat ini saya membuat video ini, kalau saya mati tapi kan saya kelihatan hidup. Jadi secara materialnya, jasadnya saya mati, secara mentalnya saya masih hidup. Nah, ini juga saya melakukan sabar ya. Saya kemarin-kemarin nggak pernah posting lagi, jadi saya mulai posting lagi nih. Karena ya kehidupan dunia itu melalaikan. Terus saya dinasihatin oleh ustadz saya, akhirnya saya teringat, jadi ya kita harus mulai lagi lah, berusaha lah. Kan sabar itu bertahan sambil berjuang. 155-nya, dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, ini bukan Allah yang memberi ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan. Akan terjadi kepada diri manusia. Dan apakah kita akan lulus ujian? Nah, itulah yang disebut kami pasti akan mengujimu. Ya. Kalau tidak lulus ujian, jadi orang kalah. Dan kalau lulus ujian, jadi orang yang benar. Balasannya tentunya jannah. Nah, untuk persoalan ini mungkin penonton ya, itu bisa baca-baca lagi di blog saya ya, mtberperan.blogspot.com. Di bagian memahami bencana atau memahami musibah. Nah,
Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini kan kita pahami kalau ada orang mati aja nih kita baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya apabila kita mendapatkan musibah, maka kita mengembalikan semuanya itu kepada Allah. Maksudnya seperti itu. Yaitu dengan apa ya? Dengan sholat, tadi sabar. Itu kan berarti mengembalikan kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Nah, orang yang seperti ini seperti apa nih? Ya, nanti 157-nya nih. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, akan mendapat petunjuk. Tapi ini yang anehnya kok disebut ampunan dan rahmat. Padahal ini nih katanya itu dari kata silah. Asalnya itu dari kata sholat. Ya. Nah, tuh. Sholawat. Ya kan? Mereka itulah, ya, mereka itu atas mereka kehormatan dan keberkahan. Padahal keberkahan itu bahasa Arabnya, itu bahasa atau bahasa Qur'annya itu disebut barokah. Apalagi hormat ya. Hormat itu kata dari berasal dari kata ha, ro, mim. Nah, ngaco dah ini. Terjemahnya ngaco. Jadi yang benar itu terjemahnya mereka itu atas mereka mendapatkan akses, kan, atau hubungan dari Rob bihim. Jadi orang-orang yang sholat dan sabar itu akan mendapatkan akses. Baru dan rahmat, warohmat, wa ulaika, dan mereka itu akan mendapatkan petunjuk. Jadi kita ambil dari ayat 156 sampai 157 bahwa orang-orang yang apabila ditimpa musibah, ya mereka meminta pertolongan kepada Allah dengan sholat dan sabar. Itu mengembalikan kepada Allah. Nah, mereka itulah yang mendapat akses atau hubungan atau komunikasi dan rahmat dari Allah. Dan mereka itulah orang yang akan mendapat petunjuk. Nah, itu sebenarnya. Oke, itu saja ya tausiah Jumat pada pagi hari ini. Semoga kita mendapat pencerahan dan bermanfaat. Saya Abu Musa, sampai ketemu lagi di kajian-kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.